Bab 3687 Tuan. Saya malu. Kekuatan ruang merasuki udara. Dan sesosok melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Sosok itu tak lain adalah Dewa Tidur. Wakil penguasa kota Luo mendengus dingin saat melihat Dewa Tidur menyerbu dengan panik. Tatapannya yang penuh pembunuhan semakin tajam. Tentu saja, ia tak akan memberi Dewa Tidur kesempatan untuk menyerang. Kekuatan asal tak terbatas merasuki udara, berusaha membantai semua orang di toko pil Tianwu sebelum Dewa Tidur tiba. Qin Chen mencibir ke arah roda gila api yang mengerikan itu. Kekuatan wakil penguasa kota Luo sungguh luar biasa, bahkan menyaingi kekuatan Zhuge Tuyang di masa lalu. Ia adalah seorang ahli tingkat atas, tetapi dibandingkan dengan Qin Chen sekarang, ia bukanlah tandingannya. Qin Chen tak mau membuang waktu dan diam saja. Tepat saat ia hendak menyerang, King Sui Silan melangkah maju dan berkata, "Tuan, serahkan orang ini padaku." Tanpa menunggu jawaban, King Sui Silan menebas dengan pedangnya. Pelangi pedang ungu langsung melesat menembus ruang tak berujung, menerjang dunia api wakil penguasa kota Luo. Wakil penguasa kota Luo sangat tak bergerak, bahkan guru suci formasi hantu dan yang lainnya pun dihentikan oleh Qin Chen. Sombong sekali, kau mencari mati. Amarah Luosa langsung meluap. Ia yakin bahwa bahkan kekuatan gabungan toko pil Tianwu pun mungkin tidak cukup untuk menghentikannya. Dan kini seorang wanita biasa mencoba menyerangnya. Sebelum King Sui Silan sempat mengaktifkan pedangnya sepenuhnya, roda gila api di atas kepalanya langsung memancarkan cahaya merah tua yang mengerikan, bercampur dengan aura pembunuh merah yang tak terhitung jumlahnya, dan menghantam langsung serangan pedang King Sui Silan. Rencana Luosa adalah begitu roda gila apinya aktif, aura pembunuhnya akan dengan mudah memusnahkan sinar pedang lawan, mengiris mereka hingga mati sebelum berputar dan mencabik-cabik semua orang berkeping-keping. Krak, krak, krak. Api pembunuh yang terpancar dari roda gila merah itu bertabrakan dengan cahaya pedang King Sui Silan, memancarkan serangkaian suara berderak, seperti batu giok yang hancur. Boom! Setelah aura pembunuh dan cahaya pedang bertabrakan, cahaya pedang dan roda gila itu bertabrakan sepenuhnya, memancarkan raungan yang menggelegar. Luosa merasakan jantungnya bergetar hebat, dan energi sucinya tampak berfluktuasi. Ia segera menyadari bahwa King Sui Silan juga seorang master dengan kekuatan puncak Saint Lord, dan energi pedang yang dilepaskannya mengandung aura kehancuran. Dalam keterkejutan dan kemarahan, ia segera mengangkat perisainya tanpa berpikir. Tetapi sebelum ia sempat melakukannya, ia mendengar suara berderak halus lainnya di sekitarnya. Suara itu sangat samar, tetapi Luosa dapat mendengarnya dengan jelas. Wajah Luosa berubah drastis. Ia langsung menyadari bahwa jalur apinya telah retak. Cahaya pedang lawan bertabrakan dengan roda gila apinya, dan alih-alih menetralkan kekuatannya, malah menghancurkan jalur api surgawinya. Oh tidak, wanita ini sulit dihadapi. Aku telah ceroboh. Luosa terkejut dan marah. Setelah menyadari hal ini, ia ingin segera mundur. Namun kemudian ia merasakan momentumnya melambat. Seolah-olah ia terkekang. Energi pedang tak terlihat masih menyelimutinya. Keringat dingin Luosa mengalir deras saat ini. Ia menyadari bahwa lawannya tidak hanya telah menghancurkan jalur apinya saat ini, tetapi juga telah membangun jalur pedangnya sendiri. Luosa membakar darahnya dengan panik, dengan paksa menawarkan perisainya. Saat ini, ia ingin memberitahu King Sui Silan untuk berhenti, tetapi ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ada cara untuk mengatakannya. Setelah Luosa membakar darah dan esensinya dengan panik, ia dengan paksa memanggil perisainya. Namun sebelum ia dapat mengaktifkannya sepenuhnya, ia melihat cahaya pedang lawan bergeser lagi. Cahaya pedang yang tersebar telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh energi pedang tak terlihat sepanjang beberapa kaki. Energi pedang tak terlihat ini cemerlang dan menyilaukan, membawa misteri seperti laut dalam dari cakrawala. Kesombongan Luosa di depan Qin Chen sebelumnya telah membuat King Sui Silan marah. Ia tidak punya waktu untuk bertindak ketika ia membunuh Luo Feng sebelumnya. Dan tentu saja, ia tidak akan membiarkan gurunya melakukannya kali ini. Gurunya adalah seorang pria yang dapat menyaingi seorang yang mulia. Sein tidak layak melawan gurunya. Para prajurit di sekitarnya hanya melihat cahaya pedang dan aura pembunuh merah, sama sekali tidak menyadari gerakan di dalamnya. Tetapi ketika cahaya pedang tak terlihat itu muncul,
Mereka akhirnya melihat dengan jelas energi pedang yang benar-benar indah. Satu-satunya yang menganggapnya tidak sedap dipandang adalah Luosa. Sebagai Saint Lord tingkat puncak, ia tentu tidak akan tertipu oleh niat membunuh tak terlihat seperti itu. Namun dalam sepersekian detik, cahaya pedang tak kasat mata itu mencapainya. Terkejut, Luosa melupakan semua pikirannya dan menghalangi jalur pedang itu dengan perisainya. Bang! Cahaya pedang itu langsung menebas perisai itu, menyemburkan awan darah. Luosa terlempar ke belakang ratusan meter sebelum akhirnya berhenti. Perisai yang baru saja ia buat terbelah dua dan jatuh ke tanah, meninggalkan bekas darah yang dalam dari bahu kiri hingga pahanya. Ia menatap King Suesilan dengan ngeri, tak percaya betapa cepatnya ia dikalahkan. Wanita yang tampak muda di hadapannya ini sungguh terlalu tangguh. Tak yang mampu melukainya dengan serius dalam waktu sesingkat itu. Wus, mimpi tidur abadi juga telah tiba di alun-alun dermaga, menyaksikan pemandangan itu dengan tak percaya. Luosa, wakil tuan kota, yang bahkan pangkatnya lebih tinggi darinya, terluka parah dan terdesak mundur dalam sekejap. Siapakah orang-orang itu? Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada Qin Chen, merasakan kehadiran yang sangat familiar. Tuan, maafkan aku. Aku tak bisa membunuhnya. Dengan bunyi dentang, perisai yang hancur itu jatuh. Suaranya bergema jauh di seberang alun-alun. King Suesilan berkata dengan malu. Ia ingin berbagi kekhawatiran dengan tuannya. Tetapi ia tak menyangka tak akan mampu membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Jika itu adiknya atau Suster Qiansui, mereka mungkin akan dengan mudah menghabisinya. Ia masih terlalu lemah. King Suesilan merasa sangat malu. Tetua Huo dan yang lainnya di sampingnya, termasuk Wei Siqing dan Murong Bingyun, tercengang. Kekuatan yang ditunjukkan King Suesilan sungguh mengejutkan mereka. Ia bahkan jauh lebih unggul daripada Tetua Huo dan yang lainnya. Namun, ia hanyalah salah satu murid Qin Chen. Dan ia merasa malu karena tak mampu membunuh wakil tuan kota Luoxia dengan satu tebasan. Apakah mereka terpesona? Tidak apa-apa, orang ini cepat atau lambat akan mati. Kata Qin Chen dengan tenang. Aku akan melakukannya. King Suesiun melirik adiknya dan mendesah. Cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menebas dengan ganas ke arah wakil tuan kota Luoxia. Berhenti. Di kejauhan, terdengar teriakan keras dari istana Raja Kota. Bab 3688. Pesawat ulang-alik dewa. Boom! Diiringi teriakan keras. Aura mengerikan turun dari langit yang jauh. Sosok yang menjulang tinggi, bagaikan dewa atau iblis yang tak tertandingi, melangkah maju. Di antara langit dan bumi, hukum alam semesta bersinar terang, berpijak di bawah kakinya. Ia memancarkan aura yang tak terkalahkan. Titik. Tuan kota telah keluar dari kurungan. Seru banyak orang kegirangan. Mata Luosa juga mencerminkan kegembiraannya. Dengan kedatangan tuan kota, ia selamat. King Suesiun tetap dingin dan tak tergoyahkan. Cahaya pedang itu melonjak bagai sungai yang deras. Momentumnya luar biasa. Pancarannya menembus langit, sungguh terlalu kuat. Bagaikan pelangi ilahi yang muncul dari jurang, menghancurkan segalanya. Aku bilang, berhenti, teriak tuan kota Dongguang dingin. Tatapannya dingin dan acuh tak acuh. Di dalam matanya terbentang jurang yang gelap, seolah-olah semua hal bereinkarnasi. Jauh di dalamnya, orang bisa melihat getaran pegunungan ilahi yang runtuh. Pemandangan macam apa ini? Kemudian, Dongguang Chengcheng mengambil inisiatif. Ia mengulurkan tangannya yang besar, bagaikan iblis, untuk menangkis energi pedang dahsyat yang menebas King Suesiun. Dengan bunyi dentang, bagaikan tangan dewa yang terulur, energi pedang itu bertabrakan dengan cahaya pedang. Boom! Energi pedang membubung tinggi ke angkasa. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu, dan awan jamur yang mengerikan membubung tinggi. Rune-rune tak berujung muncul di sekitar dermaga kota Dongguang. Rune-rune abadi ini tertanam di sana. Sebuah formasi mengerikan bersinar, menstabilkan kehampaan, menjaga dermaga tetap utuh, dan menahan benturan. Meski begitu, banyak orang tak mampu menahan benturan dan mundur dengan panik. Beberapa bahkan muntah darah di tempat. Bas! Dewa tidur di sampingnya bersinar, dan garis-garis kekuatan spasial melonjak. Kekuatan spasial yang dahsyat menyegel kehampaan, meniadakan dampak serangan, menenangkan para prajurit di sekitarnya,
dan mencegah mereka terluka. Kekuatanmu. Wajah penguasa kota Dongguang sedikit memucat saat benturan mereda. Di dermaga, King Suesiun mengerutkan kening. Tetapi ia hanya mundur 2 langkah. Tak terluka oleh serangan itu. Sedangkan Heinu dan yang lainnya, sebuah kekuatan tak terlihat melonjak dalam diri mereka. Hantaman dahsyat itu merobek lengan baju Qin Chen dan yang lainnya, membuat mereka berkibar tertiup angin. Tetapi tubuh mereka tetap tak bergerak, tak tergoyahkan oleh angin musim semi. Semua orang di tempat kejadian terkesiap. Apa yang telah mereka saksikan? Meskipun serangan penguasa kota Dongguang telah menembus energi pedang lawan, tak satu pun dari mereka terluka. Dan sebaliknya, mereka dengan mudah menahannya. Sebuah pemandangan yang mengejutkan. Dengan desiran, penguasa kota Dongguang telah mendarat di alun-alun dermaga, menatap tajam ke arah Qin Chen dan kelompoknya. Ia merasakan kualitas luar biasa mereka. Penguasa kota. Pada saat ini, wakil penguasa kota Luosa bergegas maju, tampak berantakan. Ia menatap Qin Chen dan kelompoknya dengan penuh kebencian, lalu berkata dengan nada dingin, "Tuan kota, toko Pil Tianwu berkolusi dengan sekelompok orang tak dikenal ini untuk merajalela di kota Dongguangku, melanggar hukum, dan membunuh ketua tim penegak hukum kota Dongguangku. Kejahatan mereka tak termaafkan. Aku mohon Tuan Kota untuk membela kami." "Tuan Kota, pasti ada kesalahpahaman." Dewa Tidur bergegas maju dan berkata dengan cemas. Tuan Kota Dongguang mengabaikan mereka berdua, hanya menatap Qin Chen dan kelompoknya, lalu berkata dengan dingin, "Siapa kalian? Kenapa kalian merajalela di kota Dongguangku?" Tatapan Qin Chen dingin dan acuh tak acuh. Lalu ia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kau tuan kota Dongguang ini? Kau berasal dari kekuatan besar mana? Begini caramu mengelola kota Dongguang. Kau membiarkan bawahanmu bertindak gegabah dan mengincar pasukan lokal dari wilayah Dongtian. Apa kau benar-benar berpikir wilayah Dongtian adalah milik pribadimu?" Petik 2. Semua orang di sekitar tercengang. Apa yang mereka dengar? Orang ini sepertinya sedang memberi pelajaran kepada penguasa kota Dongguang. Beraninya dia. Semua orang ketakutan dan ketakutan. Kalian pasti tahu bahwa penguasa kota Dongguang pasti berasal dari kekuatan tertinggi di surga. Dia diutus untuk menjaga stabilitas surga dan bukan dari alam surga timur. Namun, kekuatan tertinggi di surga juga memiliki perjanjian bahwa orang-orang yang diutus oleh kekuatan utama mereka tidak boleh seenaknya mencampuri urusan surga utama. Hal ini juga membuat para penguasa kota perbatasan surga jarang berpartisipasi dalam berbagai urusan kota. Tugas. Dan Qin Chen sangat tepat. Jelas berdiri dari posisi yang lebih tinggi. Menegur penguasa kota Dongguang atas nama kekuatan tertinggi di alam surga. Bagaimana mungkin semua orang tidak merasa ngeri? Dewa Tidur, yang samar-samar menebak identitas Qin Chen, juga tercengang. Qin Chen terlalu kejam untuk bunuh diri. Tatapan mata penguasa kota Dongguang dingin dan tajam. Dengan pelangi ilahi yang bermekaran, menatap Qin Chen dengan dingin. Namun, saat ini, ia tak lagi mampu memahami identitas Qin Chen. Ia bisa merasakan bahwa Qin Chen dan rekan-rekannya semuanya luar biasa, dan aura berat yang mereka bawa membuatnya agak waspada. Namun, jika Qin Chen dibiarkan begitu saja, bagaimana ia akan bertahan hidup di kota Dongguang di masa depan? Penguasa, orang-orang ini terlalu arogan. Wakil penguasa kota Luosa berkata dengan dingin. Menurutku, lebih baik mengaktifkan formasi penyegel kota dan menggunakannya untuk menangkap orang-orang ini dan menyelidikinya secara menyeluruh. Penguasa kota Dongguang melirik Luosa dengan dingin. Ia juga sangat tidak puas dengan Luosa, yang selalu membuatnya kesulitan. Namun saat ini, ia sama sekali tidak bisa mundur. Jika ia mundur, ia akan kehilangan muka. Diamlah. Penguasa kota Dongguang mendengus dingin, lalu menatap Qin Chen dan yang lainnya dan berkata, "Sebelum masalah ini diklarifikasi, tentu saja aku tidak akan salah menuduh orang baik. Namun, kalian telah menyerang wakil penguasa kota Dongguangku sebelumnya, dan bahkan ingin membunuhnya. Bagaimanapun, kalian punya alasan untuk pergi ke kediaman penguasa kotaku untuk menjelaskannya." Penguasa kota Dongguang sebenarnya telah memberi Qin Chen jalan keluar dengan melakukan ini. Ia tidak mau berkonflik dengan Qin Chen dan yang lainnya. Jika pihak lain memiliki latar belakang yang luar biasa,
Ia dapat menengahi dan mempermasalahkan masalah kecil. Dan itu akan sempurna. Ia tidak ingin terlibat dalam konflik antara Luosa dan Dewa Tidur dan yang lainnya. Dan mencari masalah. Hahaha. Penguasa kota Dongguang memang lebih mudah diajak bicara daripada wakil penguasa kota Luosa ini. Namun, Tuan Kota, kau salah. Kami tidak membunuh wakil penguasa kota Luosa sebelumnya. Qin Chen tertawa dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menembakkan 2 cahaya pedang. Beraninya kau. Melihat Qin Chen berani bertindak, penguasa kota Dongguang langsung melesat keluar. Dan di saat yang sama mengorbankan senjata saktinya, yang melesat ke arah Qin Chen dengan cahaya hitam. Krak, penguasa kota Dongguang merasakan ranah penguasa kota setengah langkahnya hancur berkeping-keping seperti porselen yang menghantam berlian. Pesawat ulang-alik ilahinya langsung melambat. Detik berikutnya, ia merasakan cahaya pedang tajam menebas ke arahnya. Titik, cahaya pedang yang cemerlang itu membawa aura pembunuh yang membentang ratusan kaki. Mengancam akan membelah pesawat ulang-alik ilahinya. Penguasa kota Dongguang adalah sosok terkuat di kota Dongguang. Seorang guru penguasa kota setengah langkah yang telah menyentuh jejak ranah penguasa. Kultivasinya jauh lebih tinggi daripada wakil penguasa kota Luosa. Ia langsung merasakan ketakutan yang kuat. Seolah-olah cahaya pedang lawan dapat dengan mudah menembus tubuhnya. Bab 3689 sangat keren. Oh tidak, keringat dingin langsung mengucur deras di sekujur tubuhnya. Namun sebelum ia sempat melancarkan gerakan selanjutnya, ia melihat 2 sinar pedang itu bukannya mengenai dirinya, melainkan menebas dengan keras ke arah wakil penguasa kota Luosa di belakangnya. Tuan penguasa kota, selamatkan aku. Wakil penguasa kota Luosa meraung kaget dan marah. Roda gila apinya langsung menyala, menangkis serangan itu dengan panik. Kemudian, penguasa kota Dongguang mendengar 2 krak yang keras. Ledakan pertama adalah roda gila api Luosa, yang langsung membelahnya ke belakang. Bersamaan dengan itu, kilatan cahaya pedang, bagaikan komet, menembus dahi Luosa, meledakkannya hingga tak bersisa. Bekas pedang samar menghilang di lantai dermaga, dan wakil penguasa kota Luosa, yang sedari tadi berdiri di sana, lenyap tak bersisa. Dengan bunyi dentang, roda gila api yang hancur itu jatuh ke tanah, redup dan kusam. Jiwanya telah lenyap tanpa pemiliknya. Penguasa kota Dongguang menyaksikan wakil penguasa kota Luosa dibantai oleh pedang Qin Chen di depan matanya sendiri. Ia merasakan luapan amarah meletus dari hatinya, hampir menyemburkan darah. Rasa dingin yang mendalam juga menjalar ke seluruh tubuhnya. Langsung merangsang esensi batinnya hingga mencapai potensi penuhnya. Ekspresinya berubah tegas dan ganas. Boom! Dalam amarahnya, pesawat ulang-alik ilahi penguasa kota Dongguang tiba-tiba membesar, menyapu ruang di sekitarnya dengan kekuatan mematikan. Bersamaan dengan itu, ia mengaktifkan formasi dermaga di sekitarnya. Seketika, pola formasi yang tak berujung dan mengerikan berkelebat, menyelimuti Qin Chen dan yang lainnya. Pasir dan kerikil beterbangan kemana-mana, dan semburan air berputar-putar dalam pola yang kacau. Qin Chen dengan tenang mengangkat tangannya dan mengayunkannya. Arus deras menghilang dalam sekejap. Mengabaikan formasi di sekitarnya dan niat membunuh penguasa kota Dongguang, ia berkata dengan tenang, sekaranglah waktunya untuk membunuh wakil penguasa kota Luosa. Kau, penguasa kota Dongguang tak dapat lagi menahan diri. Wajahnya gelap seolah meneteskan air. Bersamaan dengan itu, tubuhnya membengkak hebat. Aura mengerikan seorang yang mulia setengah langkah melonjak liar. Pesawat ulang-alik ilahi di tangannya melonjak lebih dahsyat, menyapu. Aura pembunuh yang membentang ratusan mil. Niat membunuhnya masih membara. Tuan, apakah Anda akan menjadikan kota Dongguangku musuh? Raung penguasa kota Dongguang, sungguh-sungguh berniat. Qin Chen telah membunuh wakil penguasa kotanya di depan mata semua orang. Sebuah tamparan di wajahnya. Dewa Tidur menatap Qin Chen dengan tak percaya. Bahkan berpikir ia telah salah menilai orang ini. Pria ini bukanlah Tuan Chen Qing dari toko pil Tianwu. Lagi pula, ketika Tuan Chen Qing meninggalkan tempat ini, meskipun ia bisa membunuh seorang penguasa suci tingkat akhir, ia jelas lebih lemah dari dirinya sendiri. Tapi sekarang, Qin Chen membunuh wakil penguasa kota Luosa, yang sama kuatnya dengan dirinya. Dalam sekejap, yang membuatnya merasa sangat terkejut. Wajah Dewa Tidur memucat dan ia mendesah dalam hati.
Ia tahu bahwa penguasa kota benar-benar marah. Saat ini, ia tidak tahu harus berkata apa. Dan ia juga tahu bahwa apa yang ia katakan tidak akan ada gunanya. Qin Chen merasakan niat membunuh yang begitu besar yang dilepaskan oleh penguasa kota Dongguang. Tetapi wajahnya sama sekali tidak panik. Ia berkata dengan enteng. Sebagai musuh kota Dongguang, apa yang kau bicarakan? Penguasa kota. Toko Pil Tianwuku awalnya adalah kekuatan kota Dongguang. Bagaimana mungkin aku menjadi musuh kota Dongguang? Apa yang kulakukan sebelumnya hanyalah membersihkan kota Dongguang. Toko Pil Tianwuku telah berkembang di alam surga timur dengan kepatuhan penuh terhadap aturan dan regulasi, transaksi yang adil, dan tanpa penipuan. Namun, ku dengar wakil penguasa kota Luosa selalu arogan dan mendominasi. Ia menggunakan statusnya untuk memaksa dan menyuap beberapa kekuatan di kota Dongguang. Aku tidak tahu dari kekuatan mana orang ini berasal. Jika ini sampai terbongkar, itu akan mempermalukan kekuatan-kekuatan utamaku di surga. Saya hanya membereskan kekacauan di kota Dongguang. Qin Chen berkata dengan tenang. Saya yakin Tuan Kota juga harus memahami kerja keras saya dan tidak akan membuat keputusan yang sama seperti wakil Tuan Kota Luosa. Tuan Kota Dongguang menatapnya. Dan ia juga mengerti arti kata-kata Qin Chen. Mungkinkah pihak lain juga berasal dari kekuatan tingkat atas di alam surgawi? Tuan muda, mengapa Anda berbicara omong kosong dengannya? Dia hanyalah seorang yang mulia setengah langkah. Jika Anda terus berbicara omong kosong, saya akan menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Kekuatan di belakangnya tidak berani berbicara omong kosong dengan saya. Yang mulia racun kekacauan di belakang Qin Chen tiba-tiba berkata dengan sinis, mengangkat kepalanya. Dan sepasang mata dinginnya langsung bertemu dengan tatapan Tuan Kota Dongguang. Boom! Tiba-tiba, sebuah benturan tak terlihat yang mengerikan meledak di benak Tuan Kota Dongguang. Tuan Kota Dongguang hanya merasakan gemuruh di benaknya, dan napasnya menjadi sulit. Tekanan tak terlihat yang mengerikan menekannya dengan erat. Yang mulia, dia benar-benar seorang yang mulia yang kuat. Penguasa Kota Dongguang berteriak dalam hatinya. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Menatap Qin Chen dengan tak percaya. Dari mana asal pihak lain? Tidak hanya dia kuat, tetapi juga ada seorang yang mulia yang mengikutinya. Dan dari apa yang dia katakan, yang mulia itu hanyalah salah satu pelayannya. Rasa takut di hati penguasa kota Dongguang saat ini tak terbendung. Dia juga berasal dari kekuatan tertinggi di surga. Jadi tentu saja dia tahu beberapa rahasia. Di beberapa kekuatan tertinggi dan keluarga kuno di surga, tokoh inti teratas seringkali dilindungi oleh Yang Mulia saat mereka bepergian. Mungkinkah anak ini keturunan langsung dari keluarga kuno? Pewaris. Keringat dingin tiba-tiba mengucur di dahi penguasa kota Dongguang. Dia juga seorang murid dari kekuatan tertinggi di surga. Tetapi dibandingkan dengan keturunan dan pewaris langsung ini, dia jauh lebih rendah. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim ke sini. Jika identitas pihak lain benar-benar seperti dugaannya, maka bahkan jika dia bunuh diri, kekuatan di belakangnya tidak akan berani menyinggung kekuatan tertinggi untuk membalas dendam. Penguasa kota Dongguang langsung merasa dingin di hatinya. Jangan remukkan dan bunuh kami di setiap kesempatan. Kami memenangkan hati orang-orang dengan kebajikan, bukan para bandit itu. Qin Chen tampak tidak senang dan memarahi penguasa racun keos. Ya, Tuan Muda, sayalah yang bicara omong kosong. Penguasa racun keos buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Tuanku penguasa kota, meskipun saya telah membuka pintu untuk penguasa kota Dongguang, inilah yang harus saya lakukan sebagai orang dari alam surga timur. Tuanku penguasa kota, jangan khawatir. Saya masih ada urusan. Saya tidak akan tinggal di sini bersama Anda lagi. Selamat tinggal. Qin Chen membungkuk kepada penguasa kota Dongguang. Dan di hadapan orang banyak, ia meninggalkan tempat itu bersama para budak kulit hitam yang terkejut dan bersemangat serta yang lainnya. Tuanku, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuhnya? Dia hanya seorang yang mulia setengah langkah. Dalam perjalanan, Chaos Poison Lord berkata tanpa berkata-kata. Kau hanya tahu cara membunuh. Qin Chen meliriknya. Para penguasa kota Dongguang dan Nandou adalah murid dari beberapa pasukan teratas di alam surgawi. Membunuh mereka mudah, tetapi pasti akan menyinggung beberapa pasukan teratas.
Untuk apa repot-repot? Di sisi lain, seorang wakil penguasa kota seperti Luosa memiliki latar belakang yang rumit, dengan asal-usul lokal dan ikatan dengan pasukan lain yang lebih rendah. Membunuhnya bukanlah masalah besar. Heinu dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Seorang wakil penguasa kota. Dia bisa saja dibunuh. Murong Bingyun juga menatap Qin Chen dengan tatapan aneh, tanpa berkata-kata. Anak ini sudah lama pergi, dan dia menjadi semakin mesum. Tetapi dia masih begitu kejam dan bengis. Aku tidak tahan dengannya bagaimanapun aku melihatnya. Tapi, membunuh Luosa tadi benar-benar memuaskan. Bab 3690 Sekte Alkimia Kuno. Setelah menyaksikan kepergian Qin Chen, raut wajah penguasa kota Dongguang berubah. Kilatan ketakutan yang mendalam masih terpancar di matanya. Ia tahu akan mudah bagi pihak lawan untuk membunuhnya, tetapi mereka belum bertindak. Siapa sebenarnya anak ini? Kekuatan elit macam apa dia? Bagaimana mungkin dia bisa membangun kekuatan di kota Dongguangku? Penguasa kota Dongguang tak habis pikir mengapa murid inti papan atas seperti Qin Chen bisa membangun kekuatan di tempat seperti kota Dongguang. Sungguh kekanak-kanakan. Semua orang di arena terdiam. Orang-orang dari semua kamar dagang dan kekuatan besar di sekitarnya tercengang. Qin Chen dan kelompoknya telah membunuh wakil penguasa kota Luosa di dermaga, lalu pergi dengan begitu bermartabat. Dan penguasa kota Dongguang bahkan tidak menawarkan diri untuk menghentikan mereka. Adegan ini terukir kuat di benak mereka, meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Penguasa kota Dongguang berdiri diam di alun-alun. Punggungnya menggigil, basah kuyup keringat. Bahkan setelah Qin Chen dan yang lainnya pergi, wajahnya tetap pucat. Pada saat itu, ia merasakan ancaman kematian. Pada saat itu, beberapa tokoh berpengaruh menghampiri penguasa kota Dongguang dengan ekspresi ketakutan. Bahkan tangannya gemetar. Ia tahu penguasa kota selalu mendominasi. Tetapi ini pertama kalinya ia menunjukkan kelemahan di depan orang lain. Untungnya, kelompok yang telah membunuh wakil penguasa kota Luoxia tidak melanjutkan serangan mereka. Kalau tidak, bahkan jika mereka telah membunuh mereka, tak seorang pun akan berani berbuat apapun kepada mereka. Tuan, apakah Anda membiarkan mereka pergi sekarang? Orang-orang ini sangat arogan. Mereka benar-benar membunuh wakil penguasa kota Luoxia tepat di depan Anda. Bagaimana Anda bisa bertahan hidup di alam surgawi? Para pelaku kejahatan seperti itu harus dilaporkan kepada kekuatan tertinggi di alam surgawi. Mereka harus mengirimkan pasukan untuk menghukum mereka dengan berat dan melakukan penyelidikan menyeluruh. Salah satu orang kepercayaan wakil penguasa kota Luoxia berkata dengan enggan. Matanya melotot marah. Bang, penguasa kota Dongguang tidak menunggu pria itu menyelesaikan kata-katanya sebelum menamparkan wajahnya. Ia terhempas ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tanah retak. Dan separuh wajah pria itu meledak. Ia tampak mengerikan dan meratap. Tuan kota, yang lainnya, ketakutan, terdiam, tubuh mereka gemetar. Aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari tuan kota membekukan hati mereka, membuat mereka takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Apa kau benar-benar mengira aku idiot? Tuan kota Dongguang mendengus dingin. Bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa wakil tuan kota Luosa telah mengeksploitasi posisinya untuk keuntungan di kota Dongguang selama bertahun-tahun. Ia sama sekali tidak repot-repot campur tangan, menutup mata. Dan sekarang, Luosa telah membuat seseorang yang seharusnya tidak ia ganggu, hampir membunuhnya di sini. Sungguh konyol, demi seorang Luosa. Ia mempertaruhkan nyawanya, melaporkannya kepada atasannya, dan berhadapan langsung dengan seorang pria yang kemungkinan besar merupakan keturunan langsung dari kekuatan tertinggi, hanya untuk membuktikan diri. Apa mereka benar-benar mengira ia idiot? Ia telah diasingkan di sini, sudah menjadi tokoh marginal di dalam faksinya sendiri. Yang paling ia butuhkan sekarang adalah berkultivasi dengan tekun, menembus alam yang mulia, dan kembali ke inti kekuatannya. Mengadu domba faksi di belakangnya dengan kekuatan besar lain hanya karena masalah sepele. Jelas merupakan tindakan mencari masalah. Siapa yang baru saja memulai ini? Penguasa kota Dongguang melirik dingin para penguasa lain di istana penguasa kota Dongguang dan berkata dengan suara dingin. Dia adalah Komandan Luo Feng, keponakan wakil penguasa kota Luosa. Dia telah dibunuh oleh orang itu,
kata seorang penguasa istana penguasa kota dengan gugup. Penguasa kota Dongguang berkata tanpa ekspresi. Apakah Luosa punya guild di kota Dongguang? Dia sedang bersaing dengan Toko dan Tianwu. Ya, penguasa kota, jawab ahli istana penguasa kota itu lagi dengan suara gemetar. Ia tampak mengerti apa yang dimaksud penguasa kota Dongguang, dan nadanya semakin tidak stabil. Cari mereka untukku, tanpa melirik para ahli istana penguasa kota. Penguasa kota Dongguang berkata kepada Dewa Suimeng, Suimeng, ikuti aku. Setelah berkata demikian, penguasa kota Dongguang berbalik dan pergi. Penguasa kota, kau mencariku. Dewa Suimeng bergegas mengikuti penguasa kota Dongguang. Suimeng, kau dan aku sama-sama penguasa kota Dongguang. Kenapa harus begitu formal? Kata penguasa kota Dongguang sambil tersenyum. Dewa tidur itu benar-benar bingung. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh penguasa kota Dongguang. Meskipun mereka berdua adalah penguasa kota, ada jarak yang sangat jauh antara penguasa kota dan wakil penguasa kota. Sekalipun ia telah mencapai tingkat yang mulia setengah langkah, statusnya tetap tak setara dengan penguasa kota Dongguang. Ia hanya bisa mengangguk dan berkata, Yang mulia penguasa kota benar. Penguasa kota Dongguang mengangguk dan berkata dengan santai, Ku dengar kau ada hubungannya dengan Toko Pil Tianwu. Ya, aku adalah pemuja Toko Pil Tianwu. Aku diutus oleh pendiri asli Toko Pil Tianwu, Master Chen Qing. Sang Dewi tidur mendesah diam-diam. Memang benar karena masalah Toko Pil Tianwu. Kematian wakil penguasa kota Luosa telah membuatnya takut. Dan ia masih syok. Tatapan penguasa kota Dongguang menyipit. Lalu, tahukah kau cerita di balik Toko Pil Tianwu ini? Sang Dewi tidur tersenyum kecut dan berkata, Entahlah. Tapi aku tahu pendiri Toko Pil Tianwu ini. Tuan Chen Qing. Masih sangat muda. Dilihat dari kekuatan hidupnya, ia pasti baru berlatih kurang dari 10.000 tahun. Namun ia sudah menjadi alkemis tingkat Saint Master Puncak. Alasan aku membuat kemajuan pesat dalam kultivasi selama bertahun-tahun adalah karena aku pernah memperoleh buah asal Dao Surgawi tipe ruang angkasa, yang memungkinkan Tuan Chen Qing untuk memurnikan pil ilahi Dao Surgawi. Apa? Memurnikan pil ilahi Dao Surgawi dengan latihan kurang dari 10.000 tahun. Tuan kota Dongguang tersentak. Menjadi alkemis jauh lebih sulit daripada berkultivasi dalam seni bela diri. Seorang jenius dengan latihan kurang dari 10.000 tahun mampu memurnikan harta karun seperti pil ilahi Dao Surgawi. Bahkan di antara kekuatan teratas di alam surgawinya, sangat jarang ada orang yang mencapai prestasi ini. Mungkinkah orang ini dari Sekte Alkimia Kuno? Tatapan Tuan Kota Dongguang sungguh serius. Jika memang begitu, semuanya sudah jelas. Sekte Alkimia Kuno adalah faksi papan atas, keturunan dari zaman kuno, bahkan lebih kuat daripada Sekte Tiangmong. Bahkan kekuatan di baliknya pun tak berani menentangnya. Suimeng, aku telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan tak terlalu memperhatikan urusan Kota Dongguang. Juga tak tahu apa yang terjadi di sana. Nanti, kau harus mengirimkan semua barang sitaan dari kamar dagang di bawah Luosa ke toko Alkimia Tianwu untuk berterima kasih atas kontribusi mereka bagi kota Dongguang. Jika bukan karena toko Alkimia Tianwu, aku mungkin masih dirahasiakan. Membiarkan parasit seperti Luosa membuat kekacauan di kota Dongguang dan mencoreng reputasinya. Kata penguasa kota Dongguang dengan tenang. Di sampingnya, Suimeng Abadi tercengang. Memberikan semua barang dari kamar dagang wakil penguasa kota Luosa ke toko Alkimia Tianwu. Wow, sungguh murah hati. Ini melambangkan kekayaan yang telah dipupuk oleh penguasa kota Luosa selama puluhan ribu tahun di kota Dongguang. Baik, Tuan Kota, Sang Dewa Tidur tahu betul tujuan penguasa kota Dongguang, yaitu berdamai dengan toko Pil Tianwu. Ia semakin terkejut dan setuju dengan hormat. Bab 3691. 1000 tahun mimpi. Suimeng, aku sudah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, aku akan merepotkanmu untuk lebih memperhatikan urusan kota Dongguang. Desah penguasa kota Dongguang, lalu berbalik dan pergi. Suimeng Abadi tersenyum kecut. Penguasa kota Dongguang berusaha membujuknya, dengan sengaja menawarkan keuntungan. Tapi, ia benar-benar tidak tertarik memerintah kota Dongguang. Juga tidak ingin mengambil keuntungan darinya. Hobi terbesarnya adalah tidur. Mimpi 1000 tahun. Bukankah itu indah?
Tapi karena penguasa kota Dongguang telah berkata demikian, tentu saja ia tak punya pilihan selain setuju. Baiklah, aku harus melanjutkan kerja kerasku. Kemudian, Sui mengabadi pergi ke kamar dagang di bawah komando Luosa untuk melakukan inventarisasi. Sementara itu, di toko Tianwu dan Qin Chen dan kelompoknya duduk bersama, penuh semangat. Perkenalkan, setelah semua orang duduk, Qin Chen mulai saling memperkenalkan. Mendengar perkenalan Qin Chen, para budak hitam dan yang lainnya merasa senang sekaligus takjub. Karena setiap orang di sekitar Qin Chen adalah seorang guru tersembunyi. Misalnya, guru yang tampak abadi namun memikat ini sebenarnya adalah guru dari klan Rubah Ekor 9. Tak heran setiap gerakannya menimbulkan perasaan bingung. Dan kedua gadis yang luar biasa cantik itu adalah pewaris keluarga Kingsway, kekuatan yang tangguh di alam surga selatan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah penguasa racun kekacauan, yang aura mengerikannya mengirimkan gelombang kejut ke semua orang. Dia benar-benar seorang guru yang terhormat. Budak hitam dan yang lainnya tersentak kaget dan tak bisa berkata-kata. Qin Chen, orang ini, tidak pergi berlatih dengan Ru Yue. Kurasa dia akan menjemput gadis-gadis. Dia sudah pergi. Dan dia kembali dengan 3 wanita cantik. Geram Murong Bingyun, Wei Siking. Di sampingnya, agak kecewa. Meskipun kecantikannya di istana Guanghan sangat memukau, dibandingkan dengan King Sui Silan, King Sui Siun, dan King Qiu Zi. Meskipun kecantikannya sebanding, auranya tampak sedikit lebih keras, kurang bersinar. Dalam hal status, ia hanyalah murid tertua dari Master Istana Guanghan. Jauh lebih rendah daripada pewaris keluarga King Sui atau Rubah Ekor 9 dari garis keturunan kerajaan klan iblis. Kepahitan membuncah di hatinya. Namun, ia terus tersenyum sambil menatap Qin Chen. Selama Qin Chen kembali dengan selamat, ia akan merasa puas, ia tidak meminta apa-apa lagi. Akhirnya, Qin Chen memperkenalkan Ji Wuxue. Ji Wuxue, bukankah ini master keluarga Ji yang tak tertandingi dari lebih dari 300 tahun yang lalu? Seru Murong Bingyun takjub. Ia menatap Ji Wuxue dengan tak percaya. Sebagai putri sangguan sier dari istana Piao Miao, ia tentu tahu banyak. Ia tahu bahwa Ji Wuxue 300 tahun yang lalu adalah teman dekat suami ibunya, Qin Chen, dan bahwa ia kemudian memasuki lembah kematian untuk mencari Qin Chen, yang telah dijebak oleh ibunya. Ia tak pernah menyangka akan bertemu dengannya di alam surgawi. Ya, Pak Tua, siapa kau? Ji Wuxue mengerutkan kening pada Mur Bingyun. Mur Bingyun ternyata mengenalinya. Mungkinkah ia seorang jenius dari benua Tianwu? Namun, dilihat dari usia Mur Bingyun, usianya kira-kira sama dengan Ru Yue. Bukankah banyak orang sejunior itu yang pernah mendengar tentangnya? Ji Wuxue juga terkejut dengan kultivasi Murong Bingyun. Ia telah mencapai alam dewa suci tingkat menengah. Meskipun jauh lebih lemah daripada Ru Yue dan yang lainnya, ia terkurung di alam surga timur dan kekurangan sumber daya. Mencapai alam dewa suci tingkat menengah dalam waktu sesingkat itu dianggap sebagai bakat luar biasa di antara kekuatan-kekuatan besar di alam surga. Yang membuat Ji Wuxue lebih junior Murong Bingyun. Kata Murong Bingyun tergesa-gesa, tampak terdidik dan santun. Tubuh spiritual bawaannya memancarkan cahaya ilahi yang tak terlihat, membuatnya tampak bak dewi, lembut dan anggun, seperti gadis yang berperilaku baik. Ini teman baik Qin Chen dari kehidupan sebelumnya. Teman dekat dan setia. Aku harus meninggalkan kesan yang baik padanya, pikir Murong Bingyun dalam hati. Merasa bangga. Ini adalah sumber daya yang tidak diketahui Wei Siking dan yang lainnya. Murong Bingyun. Nama itu terdengar familiar, gumam Ji Wuxue. Lalu tiba-tiba membelalakan matanya dan menatap Ji Ru Yue. Berkata dengan tak percaya. Aku ingat kau bilang putri perempuan Jalang Sangguan Sier dan si biadab Feng Shaoyu itu sepertinya bernama Murong. Ya. Mulut Murong Bingyun berkedut. Dan ia memaksakan senyum dan berkata, Senior, itu aku, juniornya. Namun, Sangguan Sier berkolusi dengan iblis asing. Dan bersama Feng Shaoyu menjebak Tuan Chen. Mereka bahkan menggunakanku sebagai subjek uji coba. Aku sudah lama memutuskan semua hubungan dengan mereka. *2. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Ji Wuxue melambaikan tangannya. Tetapi sebenarnya menatap Qin Chen dengan tajam. Lalu terkekeh. Kau hebat sekali, nak.
Sangguan Sier menyakitimu. Tapi kau malah melindungi putri orang lain. Cek-cek. Kau tahu cara bermain. Hehe. Kau punya ide. Suasana di lapangan langsung menjadi canggung. Semua orang saling berpandangan. Pura-pura tidak mendengar apapun. Dahi Qin Chen bercucuran keringat. Ia bergumam. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Murong Bingyun telah membuka lembaran baru. Dulu di benua Tianwu. Ia menyumbangkan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan besar alam surgawi dan suku iblis. Kalau tidak, apa kau pikir aku akan membiarkannya tetap di sini sampai sekarang? Aku pasti sudah menamparnya sampai mati sejak lama. Lagi pula, sekarang Murong Bingyun hanya bekerja untuk Paviliun Cendiku. Aku tidak punya hubungan lain dengannya. Petik 2. Kaulah yang ditampar sampai mati. Mur Bingyun menggertakkan giginya. Gemetar karena marah. Aku akan menanggungnya. Aku akan menanggungnya. Hehe. Tidak perlu dijelaskan. Aku mengerti. Pria tetaplah pria. Cek-cek. Qin Chen. Aku sangat mengagumimu sekarang. Kau tahu caranya bersenang-senang. Ji Wuxue mengacungkan jempol dan terkekeh. Qin Chen memutar bola matanya. Tidak repot-repot menjelaskan. Selanjutnya, Qin Chen menanyakan situasi di alam surga timur. Para budak kulit hitam merinci perkembangan sejak kepergian Qin Chen. Wen Hantian. Setelah bergabung dengan Guang Yuetian dan pasukan lainnya, serta menambahkan toko Pil Tianwu, telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatan semua orang telah mengalami perubahan drastis. Belum lama ini, setelah berita tentang kolusi Yaomi Mansion dengan iblis mencapai alam surga selatan, kekacauan meletus di alam surga timur. Berbagai faksi diam-diam mundur dari Yaomi Mansion dan melancarkan kampanye melawannya, takut akan penyelidikan dan hukuman dari kekuatan-kekuatan besar alam surgawi. Alam surga timur saat ini sedang bergejolak. Aliansi antara Wen Hantian dan Guang Yuetian, bersama dengan kekuatan seperti Laut Jiwa Bela Diri, terus-menerus merambah wilayah Yaomi Mansion. Namun, Yaomi Mansion mengendalikan sebagian besar wilayah Eastern Heaven Realm, memimpin banyak ahli tingkat atas, termasuk sejumlah besar Saint Lord tahap akhir. Ini berarti periode konflik mungkin terjadi. Qin Chen mengangguk. Dia telah mengantisipasi hal ini, sejak dia dengan sengaja mengungkap berita tentang kolusi Yaomi Mansion dengan para iblis. Lebih jauh, kekuatan atas seperti Tiangong dan Istana Xingchen tidak akan tinggal diam dan pasti akan mengirim para ahli ke Eastern Heaven Realm untuk menyelidiki. Untuk saat ini, tidak perlu terburu-buru menyerang Yaomi Mansion, kata Qin Chen, agar tidak menarik perhatian yang tidak semestinya dari kekuatan atas alam surgawi. Bab 3692 Goyangan Dao Surgawi. Qin Chen kemudian mempelajari banyak detail tentang perkembangan Paviliun Cendi, termasuk perluasannya ke beberapa alam surgawi di dekat Wen Hantian. Master Istana Guanghan dan Master Suci Yao Guang, dengan dukungan sumber daya yang substansial, juga telah menembus puncak alam. Master Suci tingkat menengah, Zhang Ying, Lin Tian, Zhao Lingshan, Putri Zixun, dan Lao Yuan juga telah meningkatkan kultivasi mereka secara signifikan, mencapai tingkat Master Suci setengah langkah, masing-masing hanya selangkah lagi dari alam Master Suci, meskipun rentang waktu pasti untuk terobosan mereka masih belum diketahui. Ao Qingling, Ao Lai, Qin Tingting, Master Tianxing, dan Gulao semuanya telah mencapai alam Master Suci. Namun, kucing hitam besar itu sulit ditemukan. Konon setelah Qin Chen pergi, ia juga menghilang. Keberadaannya tidak diketahui, dan tak seorang pun pernah mendengarnya selama bertahun-tahun. Qin Chen terdiam, tetapi ia juga tahu bahwa kucing hitam besar itu sangat misterius dan licik, jadi ia berharap tidak akan ada masalah. Qin Chen cukup senang mengetahui perkembangan Paviliun Cendi. Meskipun kekuatan tempur tingkat atas mereka tidak meningkat secara signifikan, kemajuan mereka secara keseluruhan sangat pesat. Lagi pula, tanpa dukungannya, kecepatan kultivasi mereka akan dianggap luar biasa, tidak peduli faksi tingkat atas manapun. Qin Chen tidak berencana untuk tinggal lama di kota Dongguang. Khawatir dengan Paviliun Cendi, ia bersiap untuk berangkat keesokan harinya. Malam itu juga, Dewa Suimeng juga berkunjung, menyampaikan rasa hormat dari penguasa kota Dongguang dan semua sumber daya dari kamar dagang wakil penguasa kota Luoxia. Qin Chen tentu saja memahami niat penguasa kota Dongguang,
Keuntungan seperti itu sayang untuk dilewatkan. Lagi pula, ia tidak berniat berselisih dengan penguasa kota Dongguang dan mengambil alih kota Dongguang. Malam itu, Qin Chen menghibur semua orang. Setelah 3 putaran anggur dan 5 hidangan, toko pil Tianwu ramai dengan aktivitas. Saat ia minum, Qin Chen tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya dan mendongak. Boom! Di atas alam surgawi timur, aura yang mendebarkan tiba-tiba melonjak. Bergemuruh. Langit berguncang. Seolah-olah semacam gempa bumi besar telah terjadi. Seluruh langit alam surgawi timur bergetar. Semua orang berdiri, kebingungan, menatap langit alam surgawi timur. Di atas, dao surgawi bergetar, beriak-riak seperti air. Ini, dao surgawi timur telah ditindas, mencapai batas tertentu, kata Chaos Poison Lord dengan suara berat. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dao surgawi sedang ditindas, dan ia melawan, memprotes. Kata Ji Wuxue tak percaya. Qin Chen juga tersentak. Ia telah menerobos dengan menyerap esensi benua Tianwu. Esensi yang sama dengan alam surgawi. Ia bisa merasakan aura dao surgawi di atas alam surgawi timur. Sebuah peringatan yang penuh amarah. Ini, seorang ahli tingkat atas telah memasuki alam surgawi timur. Qin Chen dan yang lainnya bertukar pandang terkejut. Penguasa racun kekacauan berkata dengan suara berat. Tuan, setahu saya, pemulihan 4 alam surgawi tidak memakan waktu lama. Setelah diperbaiki oleh Yang Maha Tinggi bebas dan mudah, mereka perlahan pulih. Namun, karena vitalitas alam surgawi rusak parah, kerusakannya terlalu parah. Oleh karena itu, bahkan masih sangat lemah. Jika orang yang terlalu kuat masuk, itu akan menekan dao surgawi, menyebabkannya berguncang. Dalam kasus terburuk, itu bahkan dapat menyebabkan 4 alam surgawi hancur lagi. Qin Chen, penguasa racun kekacauan benar. Menurut apa yang saya pelajari dari keluarga saya, batas yang dapat ditahan 4 alam surgawi saat ini adalah puncak yang mulia manusia. Jika seseorang melampaui yang mulia manusia, itu akan menyebabkan penindasan yang sangat parah bagi 4 alam surgawi. Oleh karena itu, di antara kekuatan-kekuatan teratas di alam surgawi, para master yang telah melampaui tingkat yang mulia manusia dilarang keras memasuki alam surgawi timur. Ji Wuxue menambahkan. Matanya menyala-nyala, dan pelangi ilahi berkelebat. Dalam situasi ini, jelas bahwa seorang master yang mendekati batas alam surgawi timur telah memasuki alam surgawi timur, menyebabkan reaksi di alam surgawi timur. Seorang ahli yang mendekati batas. Qin Chen tersentak. Kalau tidak salah, dia seharusnya berada di puncak yang mulia manusia. Kata Ji Wuxue dengan sungguh-sungguh. Seketika, Qin Chen dan yang lainnya saling bertatapan. Seorang yang mulia manusia puncak, pasti seseorang dari salah satu kekuatan teratas di alam surga yang telah tiba. Tidak bagus. Qin Chen tiba-tiba merasa cemas. Kekuatan teratas mana di alam surga ini yang sebenarnya? Istana Dewa Bintang, karya surgawi, atau Gunung Dewa Dayu. Jika mereka sedang menyelidiki rumah Yaomi, seorang yang mulia biasa saja sudah cukup. Mengapa mereka mengirim seorang yang mulia manusia puncak, kecuali mereka punya motif lain? Dan saat ini, orang yang paling menarik bagi mereka di seluruh alam surga timur mungkin diri mereka sendiri. Tidak bagus. Wen Hantian dalam masalah. Kulit kepala Qin Chen langsung berdiri. Xiahuzun, di mana susunan teleportasi yang kau pasang? Kirim kami ke Wen Hantian segera. Tanpa mempedulikan apapun, Qin Chen melesat. Langsung memimpin semua orang menuju susunan teleportasi. Hatinya dipenuhi kecemasan. Ini adalah ahli venerabel manusia tingkat puncak. Dengan kekuatan Wen Hantian, bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Bahkan Qin Chen sendiri belum pernah menyaksikan ahli venerabel manusia tingkat puncak. Orang bisa membayangkan keterkejutan dan amarah yang dirasakan Qin Chen saat ini. Saint Lord formasi hantu Xiahuzun dan yang lainnya sekarang menyadari keseriusan situasi dan segera memimpin Qin Chen dan yang lainnya ke susunan teleportasi Tianwu Pill Shop. Boom! Susunan teleportasi besar itu meletus dengan pelangi ilahi yang cemerlang. Dengan cepat menyelimuti Qin Chen dan yang lainnya. Selama bertahun-tahun, untuk memfasilitasi komunikasi antara Tianwu Pill Shop dan Wen Hantian, Saint Lord formasi hantu telah membangun banyak susunan teleportasi antara kedua faksi. Dengan kecepatan tercepat,
seseorang dapat mencapai Wen Hantian dalam beberapa hari. Sekarang, pada saat mereka sepenuhnya diaktifkan, cahaya susunan yang mengerikan menyelimuti Qin Chen dan yang lainnya, langsung memindahkan mereka ke alam berikutnya. Turbulensi spasial yang tak berujung berputar di dalam susunan teleportasi, dan hati Qin Chen dipenuhi kecemasan. Kecepatan seorang yang mulia manusia tingkat puncak tak terduga. Begitu ia memasuki alam surga timur, tak seorang pun tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai Wen Hantian. Qin Chen. Bahkan di dalam susunan teleportasi, Qin Chen masih merasa terlalu lambat. Xiahuzun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Wen Hantian dari sini menggunakan susunan teleportasi? Sekitar 5 hari. Tanya Xiahuzun. 5 hari. Wajah Qin Chen memucat. Tidak. Itu terlalu lambat. Dalam 5 hari, tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada Wen Hantian. Susunan teleportasi ini menggunakan metode teleportasi tetap, jadi kecepatannya seharusnya konstan. Kecuali pola susunan diaktifkan sepenuhnya, laju aliran spasial dapat ditingkatkan, mempercepat perjalanan. Namun, ini akan menyebabkan susunan teleportasi menjadi tidak stabil dan kemungkinan besar akan meledak. Tatapan Qin Chen menyapu susunan teleportasi, langsung mendapatkan pemahaman yang jelas tentangnya. Tapi sekarang, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan itu. Mata Qin Chen membeku. Ia memanggil Ji Wuxue, dan mereka menyerang bersama. Tiba-tiba, aliran cahaya arai yang tak berujung menyatu ke dalam ruang. Boom! Boom boom. Kehampaan tiba-tiba meledak, dan Qin Chen dan yang lainnya dengan panik bergegas menuju Wen Hantian. Kalian harus bertahan, kata Qin Chen cemas, mengepalkan tinjunya. Bab 3693, Kehancuran. Pelangi ilahi yang tak berujung bermekaran di kehampaan. Qin Chen dengan panik mengaktifkan formasi spasial, yang meledak terus-menerus, mendorong Qin Chen dan rekan-rekannya menuju Wen Hantian dengan kecepatan yang mencengangkan. Pola spasial terus-menerus menghilang. Aktivasi formasi spasial Qin Chen yang panik tentu saja membuatnya tak berguna, menjadikannya formasi sekali pakai. Tapi selama mereka bisa tiba tepat waktu, semuanya akan sepadan. Wus, wus, wus. Kecepatan Qin Chen mencapai batasnya. Pada saat ini, di dalam Yaomi Mansion di alam surga timur, sesosok agung tiba-tiba turun. Apakah ini Yaomi Mansion yang disebutkan oleh kepala istana berkolusi dengan leluhur iblis dari klan iblis abis? Sungguh menakjubkan bahwa Yaomi Mansion sekecil itu bisa berkolusi dengan leluhur iblis dari klan iblis. Aku ingin tahu apakah ada rahasia di sini. Si Duo Luo turun di atas Yaomi Mansion. Tatapannya sedalam kolam. Seolah-olah lubang hitam berputar-putar di dalam pupil matanya saat ia menatap ke bawah. Saat memasuki alam surga timur, ia pertama kali tiba di istana Yaomi. Bagi sosok seperti dirinya, tidak ada bedanya apakah ia pergi ke istana Yaomi terlebih dahulu atau ke Hantian, tak seorang pun bisa menghentikannya. Sementara itu, tanah leluhur istana Yaomi dijaga ketat, dengan sekelompok master berdiri di langit. Mata mereka dipenuhi niat membunuh. Kabar tentang alam surga selatan kini telah mencapai istana Yaomi di alam surga timur. Banyak faksi teratas yang pernah berafiliasi dengan istana Yaomi telah membelot, menyatakan diri sebagai raja, dan mengancam akan menaklukkan istana tersebut. Berkolusi dengan iblis adalah kejahatan manusia yang paling keji, dan hanya sedikit kejahatan yang bisa lebih membuat marah. Banyak faksi yang pernah ditaklukkan oleh istana Yaomi telah melepaskan ikatan mereka dan melancarkan serangan terhadap mereka. Penduduk istana Yaomi kini panik. Hanya anggota inti yang bersatu kembali dan masih melawan. Kekosongan di sekitar istana Yaomi dijaga begitu ketat sehingga bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa masuk. Namun bagi seorang master seperti si Duo Luo, tingkat keamanan ini bukanlah apa-apa. Ayo langsung menuju jantung Yaomi Mansion. Mungkin kita bisa menemukan informasi yang berguna. Si Duo Luo melangkah maju, menuju Yaomi Mansion di bawah. Siapa kalian? Si Duo Luo berjalan lurus ke depan, tanpa penyamaran, dengan cepat menarik perhatian para master yang bertugas di Yaomi Mansion. Dengan teriakan keras, ia terbang mendekat. Wus, wus, wus. Sekelompok master yang memancarkan aura mengerikan mengelilingi mereka.
Memimpin mereka adalah seorang Saint Lord tingkat menengah, beringas dan beringas. Sambil memegang Fang Tianhuaji, ia menatap si Duoluo dengan dingin. Aku tidak menyangka ada Saint Lord yang bertugas di Yaomi Mansion. Benar, pengumuman hukuman dari pasukan teratas di surga belum dikeluarkan. Jadi wajar saja kalau belum runtuh. Si Duoluo membuka matanya dan melirik kelompok itu. Tiba-tiba, mereka merasa seolah-olah bintang-bintang tak berujung muncul di depan mata mereka. Dan tubuh mereka terbenam di langit berbintang yang putus asa. Bintang-bintang raksasa yang membusuk, tua dan sekarat, dipenuhi aroma pembusukan. Semua jasad terperangkap dalam kehampaan. Ketika mereka tersadar, mereka bermandikan keringat dingin. Ketika mereka tersadar, mereka mendapati diri mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Dan pakaian mereka basah, seolah-olah mereka telah dipancing keluar dari air. Hati dan jiwa mereka hancur. Pria yang sebelumnya mengelilingi mereka telah muncul di bawah mereka dan terus berjalan menuju kediaman Yaomi Mansion seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menghentikan orang itu? Wakil kapten di sampingnya berkata dengan ketakutan. Dia juga seorang master tingkat menengah Saint Lord. Dia dianggap sebagai hegemon di alam surga timur. Cukup untuk memimpin wilayah surgawi berukuran sedang. Namun sebelum itu, di hadapannya, ia merasakan jiwanya hancur berkeping-keping, bagaikan semut yang berhadapan dengan naga. Hentikan, sang pemimpin, yang menghunus Fang Tianhuaji, gemetar, matanya dipenuhi ketakutan yang tak terpendam. Yang mulia, sungguh yang mulia, aura yang terpancar dari pria ini, bahkan penguasa istana, memberiku perasaan yang begitu mengerikan. Mungkinkah rumor tentang penguasa istana yang bersekongkol dengan iblis itu benar? Sudah berakhir. Kita mungkin sudah tamat dari istana Yaomi. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, si Duoluo turun ke istana Yaomi, melepaskan tekanan yang kuat dan menyebarkan kesadaran spiritual. Kekuatan spiritual tak kasat mata langsung menyelimuti seluruh tanah leluhur, seolah-olah mencari segala sesuatu di dalamnya. Istana Yaomi ini menarik. Sepertinya ada jejak kekuatan iblis. Si Duoluo menyipitkan matanya. Petik 2. Dengung. Petik 2. Di atas kepalanya, sebuah lubang hitam raksasa tiba-tiba muncul. Aura agung menyelimuti udara. Langit di atas istana Yaomi seakan tiba-tiba berubah dari siang menjadi malam. Dan aura mengerikan menyelimuti udara. Aura mengerikan itu menyelimuti seluruh Yaomi Mansion, menjerumuskannya ke dalam kekacauan. Apa itu? Ya Tuhan. Matahari benar-benar tertutup. Sepertinya ada seseorang di langit. Siapa gerangan yang berani masuk ke Yaomi Mansionku? Aura yang mengerikan sekali. Tak terhitung prajurit di bawah menatap langit dengan ngeri. Aura yang luar biasa dan mengerikan itu menghancurkan mereka. Beberapa Saint bumi dan Saint surga ambruk ke tanah dalam penderitaan. Meratap tak terkendali. Bahkan beberapa Master Saint Lord merasakan ketidaknyamanan yang menyiksa. Seolah-olah mereka sedang sakit. Bung. Gelombang kekuatan lubang hitam yang mengerikan mulai menyebar ke bawah. Siapa yang mengamuk di Yaomi Mansionku? Pada saat ini, beberapa teriakan marah terdengar. 3 sosok tiba-tiba muncul dari sebuah bangunan megah di tengah Yaomi Mansion. Ketiganya, dengan aura mereka yang kuat, semuanya adalah master tingkat Saint Lord akhir. Pemimpinnya, dengan kultivasinya, berada di puncak tingkat Saint Lord, samar-samar mendekati ranah. Yang mulia, merasakan kekuatan mengerikan antara langit dan bumi. Ekspresi ketiga pria itu sedikit berubah. Mereka menatap si Duoluo dengan marah di langit dan berkata, Tuan, ini adalah alam surgawi yang dikendalikan oleh rumah Yaomiku, dilindungi oleh hukum alam surgawi. Aku ingin tahu apa niatmu. Orang biasa tidak dapat merasakan kekuatan mengerikan si Duoluo. Jadi bagaimana mungkin mereka, 3 Saint Master tertinggi rumah Yaomi, tidak merasakannya? Aura yang terpancar dari pria di hadapan mereka, yang hanya berdiri di sana, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh jiwa mereka. Tubuh mereka gemetar seolah-olah akan meledak. Masing-masing dari mereka memucat. Monster macam apa ini? Haha. Apa niatmu? Rumah Yaomi berkolusi dengan iblis. Aku datang ke sini hanya untuk membereskan kekacauan di alam surgawi. Si Duoluo terkekeh. Saat kata-katanya selesai,
Ia mengulurkan tangannya yang besar. Tiba-tiba, langit dan bumi runtuh. Hukum langit bergetar. Dan cahaya mengerikan menyapu seperti gunung berapi yang meletus. Tidak bagus. Aktifkan formasi. Ketiga pria kuat itu merasakan kulit kepala mereka kesemutan saat si Duoluo bergerak. Mereka meraung kaget dan marah. Berdengung. 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 Saat kata-kata mereka terucap. Di dalam rumah Yaomi yang telah dipersiapkan sejak lama. Cahaya hitam yang mengerikan bermekaran dan dengan cepat menghalangi jalan si Duoluo. Bab 3694 Pemusnahan Lubang Hitam. Selanjutnya, 3 Saint Lord tertinggi menyerang secara bersamaan. Bum bum bum. Semburan energi suci yang berapi-api. Pedang panjang hitam. Dan pisau perang Qian dengan cepat menebas ke arah posisi si Duoluo. Tekanan dahsyat dari para Saint Lord puncak menyapu keempat penjuru. Membuat orang-orang gemetar ketakutan. Di antara 4 alam surgawi. Tidak heran jika alam surga timur berada di posisi terbawah. Ku dengar Yaomi Mansion sudah menjadi kekuatan terkuat di alam surga timur. Sayangnya, bahkan tidak ada satupun yang mulia. Bahkan yang mulia setengah langkah. Si Duoluo menggelengkan kepala dan menurunkan tangannya, mengabaikan ketiga serangan itu. Kemudian, sementara semua penguasa Yaomi Mansion menyaksikan dengan ngeri di bawah, telapak tangannya diam-diam menyentuh formasi pelindung Yaomi Mansion. Dengan suara letupan, lingkaran cahaya hitam aneh tiba-tiba muncul dari formasi pelindung. Formasi pelindung yang hampir setara dengan yang mulia itu tidak mampu menahan serangan sesaat pun dan meledak. Apa? 3 orang terkuat di Yaomi Mansion terkejut. Istana Yaomi mereka telah mempertahankan formasi pelindungnya selama bertahun-tahun. Tetapi formasi itu hancur hanya dalam sekejap. Dengan satu serangan telapak tangan, formasi pelindung itu hancur. Tatapan si Duoluo acuh tak acuh. Dan ia baru saja menamparkan 3 orang terkuat di istana Yaomi. Tidak, ketakutan melintas di mata ketiga pria itu. 2 di antara mereka meraung. Dan aura gelap tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Menyebabkan aura mereka melonjak seketika. Hah, kekuatan kegelapan. Mereka benar-benar mempraktikkan kekuatan gelap klan gelap. Seperti yang diduga. Mereka berkolusi dengan klan iblis. Tatapan si Duoluo ganas, dan tubuhnya bersinar. Seperti lubang hitam. Ia tiba-tiba meletus dengan tekanan yang menghancurkan segalanya. Ia mengulurkan tangannya yang besar. Dan boom, jalan surga hancur berkeping-keping. Dan jurang besar dibajak di kehampaan. Kekuatan luar biasa dari puncak yang mulia manusia menyapu. Langsung memadamkan aura 3 penguasa teratas istana Yaomi. Mereka menjerit kaget dan marah. Detik berikutnya, semburan energi suci yang berapi-api, pedang panjang hitam, dan pisau perang Qian meledak dalam sekejap. Sebuah telapak tangan raksasa turun, langsung menghancurkan ketiganya hingga tak bersisa. Sebuah hus, angin kencang berputar di antara langit dan bumi. Semua orang di rumah Yaomi tercengang. 3 guru terkuat mereka telah terbunuh tanpa satu serangan pun. Masing-masing gemetar ketakutan. Yang mulia, sungguh yang mulia. Sebuah pikiran mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di benak semua orang. Cari jiwa, mata si Duoluo dingin. Sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti jiwa-jiwa yang hancur dari 3 guru teratas. Berusaha mendapatkan informasi dari mereka. Namun, jiwa kedua guru yang mengolah kekuatan kegelapan tercemar oleh kekuatan itu. Membuat mereka kebal terhadap pencarian jiwa. Mereka hanya bisa mendapatkan beberapa informasi dari jiwa hancur Saint Lord tahap akhir lainnya. Tetapi informasi itu sangat terfragmentasi. Karena orang ini bahkan belum mempraktikkan kekuatan kegelapan. Dan jelas tidak memahami situasi sebenarnya. Melarikan diri. Saat si Duoluo sedang mencari jiwa, beberapa Master Saint Lord yang masih bisa bergerak terbang silih berganti. Bagaikan belalang. Berusaha kabur dari Yaomi Mansion. Beterbangan ke segala arah. Saint Lord puncak tingkat menengah yang memegang Fang Tian Huaji dan sekelompok bawahannya juga gemetar ketakutan. Lalu buru-buru mundur. Berusaha kabur dari sini. Hah, sepertinya memang ada yang salah dengan Yaomi Mansion ini. Kalau begitu, jangan pergi. Si Duoluo berdiri dengan gagah. Di kehampaan. Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Boom. Tekanan mengerikan dari Yang Mulia menyebar. Menyelimuti seluruh Yaomi Mansion. Dalam sekejap, semua master di Yaomi Mansion, baik pria maupun wanita,
tua maupun muda, tewas. Terjebak, terperangkap dalam kehampaan tanpa harapan. Mereka terbang ketakutan menuju lubang hitam. Mereka berjuang dalam ketakutan. Beberapa mengembangkan kekuatan gelap dan merupakan orang dalam sejati. Tetapi sebagian besar hanyalah bawahan dari Yaomi Mansion. Bahkan beberapa orang biasa yang tinggal di wilayah itu tidak menyadari situasi sebenarnya. Kini, semuanya tersedot ke dalam lubang hitam. Puff, puff, puff. Lubang hitam tak berujung itu memusnahkan segalanya. Semua prajurit yang masuk, terlepas dari kekuatannya, langsung musnah menjadi ketiadaan. Dalam setiap aliran kekuatan jiwa, si Duoluo mengumpulkan informasi yang berguna. Seluruh tanah leluhur Yaomi Mansion, rumah bagi lebih dari 1 juta orang, dilahap dan dimusnahkan seperti semut, menjadi ketiadaan dalam sekejap. Wus, cahaya lubang hitam tak berujung itu menghilang, dan si Duoluo berdiri dengan bangga di kehampaan. Di bawah, Yaomi Mansion telah lama menjadi kota mati, stagnan dan dilahap oleh satu napas kehidupan. Benar saja, Yaomi Mansion berkolusi dengan para ahli klan iblis, dan mereka juga berkolusi dengan klan iblis kematian di dalam klan iblis. Nah, penguasa Yaomi Mansion telah berhubungan dengan klan iblis selama 10.000 tahun. Seorang guru venerabel manusia tingkat puncak tidak dapat mencari jiwa seorang venerabel. Tetapi sosok setingkat Saint Lord akan selalu mampu menangkap ingatan tertentu. Gabungan ingatan dari begitu banyak orang memungkinkan si Duoluo untuk mengumpulkan beberapa informasi. Lebih lanjut, selama 10.000 tahun, Yaomi Mansion telah mengeksploitasi kelemahan di jalur alam surgawi, mengirim orang untuk menyerang alam bawah, menjarah kekuatan primordial mereka untuk meningkatkan diri. Si Duoluo mengerutkan kening. Alam di bawah alam surgawi semuanya biasa saja. Bagi Saint Lord puncak seperti penguasa Yaomi Mansion, menyerap kekuatan primordial mereka tidak akan meningkatkan kekuatannya sendiri sama sekali. Apa tujuannya? Penguasa istana Yaomi pernah menemukan benua sumber di alam bawah. Dan benua sumber ini ternyata mengandung kekuatan primordial waktu. Jadi, benua sumber ini bisa jadi sama dengan yang diserbu putra suci klan iblis abisal saat itu. Tiba-tiba, tatapan si Duoluo menjadi serius, karena ia telah memahami sesuatu yang luar biasa. Asal-usul waktu, aku ingat informasi yang dikirim dari istana menyebutkan bahwa Qin Chen, yang diburu oleh leluhur mayat iblis dan leluhur iblis, tampaknya telah menguasai hukum waktu. Mungkinkah dia berasal dari benua sumber itu? Jika demikian, sialan. Kenapa semua informasi ini? Wajah si Duoluo muram. Ia hanya tahu sebatas ini. Ia tidak bisa mengungkap apapun lagi. Hal ini membuatnya marah. Ia tahu bahwa di zaman kuno, di sebuah benua sumber di alam bawah, terjadi peristiwa-peristiwa besar yang berdampak besar pada situasi di alam surgawi. Bahkan sangat memengaruhi struktur alam surgawi. Sayangnya, benua sumber itu kemudian menghilang. Tanpa jejak, jika mereka bisa menemukan benua sumber ini, mungkin mereka bisa melihat sekilas apa yang terjadi di masa lalu. Bagi seseorang seperti si Duoluo, itu pasti sangat penting. Dan bahkan penguasa istana Dewa Bintang pun akan tertarik. Sialan. Aku hanya bisa pergi ke istana penghancuran cahaya ini untuk mencari tahu. Tatapan si Duoluo dingin. Setelah membantai jutaan orang, ia tidak merasa tidak nyaman dan langsung masuk ke kedalaman istana penghancuran cahaya.